Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah pertemuan kedua untuk kelas 12. Saya menggunakan YouTube, itu ada alasannya, yaitu untuk melatih saya supaya saya lebih terampil dalam editing video. Jadi ketika saya nanti tidak menggunakan YouTube, saya takutnya nanti skill saya lama-lama akan lupa. Oke. Untuk pertemuan kedua, itu adalah teknik tanam hidroponik, di mana ini akan mengajarkan kalian ada beberapa macam teknik tanam hidroponik, dari yang paling mudah, sedang sampai sulit. Oke, kita lihat semua. Yang pertama ada teknik kultur air, kedua ada kultur agregat, dan yang ketiga adalah hidroponik aeroponik. Silakan kalian catat dulu di buku kalian masing-masing. Setelah materi ini selesai semua, rencananya saya akan membuat makalah tentang hidroponik, dan apa yang kalian tangkap, apa yang kalian kerjakan nanti dibikin semacam jurnal. Jelas ya, saya ulang. Apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian praktekkan di rumah selama pandemi ini, itu wajib untuk jadi makalah atau menjadi jurnal. Ingat ya, saya ulang. Apa yang kalian kerjakan dan kalian praktekkan akan menjadi jurnal. Tidak ada alasan. Oke, next. Yang pertama ada teknik hidroponik kultur air, atau ada disebut juga beberapa tekniknya adalah NFT hidroponik. Singkatan dari nutrien film teknik. Teknik NFT adalah teknik hidroponik yang dapat atau dalam prosesnya menanam menggunakan sistem pipa atau talang air. Nutrisi yang dialirkan melalui pipa dan tanaman diletakkan di atas lubang-lubang sepanjang pipa atau talang. Ini adalah teknik yang paling familiar dan yang biasa digunakan untuk kalangan industri. Oke, kalian catat dulu. Nomor 2 ada DFT atau Deep Flow Technique, adalah suatu sistem tanam dalam hidroponik yang menggunakan genangan pada instalasi, menggunakan sirkulasi dengan aliran pelan. Sistem ini sama seperti sistem NFT. Bedanya apa? Kalau DFT itu ada semacam genangan air pada pipanya. Jadi kalau NFT itu langsung mengalir, sedangkan DFT itu genangan airnya akan sedikit menggenang pada sebuah pipa. Bedanya itu. Antara NFT dan DFT ada bedanya. Kalau NFT itu airnya mengalir 100%, tapi kalau DFT airnya sedikit menggenang. Next, kemudian ada hidroponik kolam terapung. Ini adalah hidroponik yang sering digunakan di Indonesia juga. Karena apa? Hidroponik sistem kolam terapung biasanya nanti akan berkolaborasi, akan bergabung dengan sistem perikanan yang lain. Contohnya, mungkin kalian dengar yang namanya aquaponik. Minggu depan saya akan upload video tentang aquaponik, di mana di rumah saya itu ada buat kolam, kemudian ada semacam tanamannya di atas kolam tersebut. Intinya adalah nutrisi pada kolam atau si kotoran ikan akan menjadi pupuk bagi tanaman tersebut. Biasanya di dalam kolam kemudian disusut atau diletakkan semacam gabus atau styrofoam yang mengambang. Gunanya untuk menahan si tanaman supaya tidak tenggelam. Oke, silakan kalian catat dulu. Next, selanjutnya ada teknik hidroponik agregat. Teknik agregat adalah teknik hidroponik yang menggunakan media tanam selain tanah tetapi bukan air. Biasanya sistem ini adalah pengganti tanah, contohnya ada sekam, batu bata, dan segala macam. Sama seperti hidroponik, tetapi ini tidak 100% menggunakan tanah. Medianya bisa yang lain-lain, seperti tadi yang saya sebutin, sekam, batu bata, lalu kapas kelapa, apa saja, bahkan kapas pun bisa. Untuk praktek, dengar dulu untuk praktek.
kita akan menggunakan sistem hidroponik agregat, di mana nanti semuanya menggunakan barang bekas. Next, untuk teknik hidroponik ini kalian bisa menggunakan media pasir, rock wool, arang sekam, kerikil, serbuk batu bata, pecahan bata, dan lain sebagainya. Intinya adalah media yang bisa menyerap air yang lebih banyak. Teknik selanjutnya adalah teknik hidroponik yang menggunakan aeroponik. Ini adalah teknik yang paling sulit digunakan dan tergolong hal di Indonesia. Karena apa? Karena untuk instalasinya tidak membutuhkan biaya yang murah, tidak membutuhkan biaya murah. Biayanya sangat mahal, butuh yang namanya pompa, kemudian penyemprot air, dan ini pun teknik seperti ini di Indonesia pun sangat jarang. Untuk teknik yang sering digunakan di Indonesia ada teknik MFT atau DFT atau teknik WIG atau menggunakan sistem hidroponik agregat, yaitu perpaduan antara menggunakan air dan menggunakan media tanam. Seperti inilah hidroponik dengan sistem teknik kolam apung, di mana hidroponik ini kita menggunakan kolam, kemudian bawahnya itu air, kita lihat bawahnya itu air, kemudian tanamannya berada di atas dan diapungkan menggunakan styrofoam. Teknik ini punya kelebihan dan kekurangan. Salah satunya untuk budget pemula itu cukup lumayan mahal. Next, ini adalah teknik sistem deep flow teknik, di mana airnya itu menggenang. Di PowerPoint sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa teknik ini sama seperti NFT, tapi bedanya adalah kondisi airnya menggenang, jadi pompa tidak bekerja 100%. Walaupun dalam keadaan listrik padam atau listrik mati, lampu padam, air tetap berada dalam peralon, tetap ada cadangan air. Beda seperti NFT. Kalau NFT itu airnya langsung mengalir. Next, ini adalah teknik tanam sistem drip atau sistem tetes, di mana teknik ini kalau kita lihat di gambar, untuk penggunaan air tidak menggunakan peralon, tetapi menggunakan pipa kecil atau pipa oksigen dan diteteskan kepada media tanam. Ini media tanamnya, diteteskan. Ini punya kekurangan nggak, Pak? Tetap ada kekurangannya, yaitu kalau pompanya tidak jalan, otomatis si tanah bisa menjadi kering. Nah, ini adalah sistem tanam yang paling mudah, yaitu WIG, di mana kita seperti mengadopsi sumbu kompor yang memanfaatkan daya resap sumbu terhadap air. Kalau kalian pernah lihat kompor minyak, itu mungkin ya seperti ini. Si sumbu itu akan menyerap air dari bawah dan dialirkan ke atas. Ada kekurangannya nggak, Pak? Tetap ada kekurangannya. Nah, ini adalah sistem teknik yang lagi familiar, yaitu aquaponik, di mana kalian bisa nanam sayur, nanam buah, tetapi airnya menggunakan air bekas kolam ikan. Ini sebenarnya ada kolam ikan. Video besok saya akan tunjukkan, di rumah saya ada aquaponik isinya lele. Nanti saya tunjukkan videonya. Ini juga sama, sistem tanamnya adalah sistem tanam agregat, yaitu tidak menggunakan tanah tetapi media tanam yang lain. Nah, ini adalah sistem yang menggunakan NFT.
Ya, kita lihat antara DFT dan NFT, bedanya apa? Bedanya pada sudut kemiringan. Kalau NFT, airnya pasti mengalir 100%. Dan ini adalah sistem tanam hidroponik. Hampir sama seperti dengan sistem apa ya? Ini sistem drip atau tetesan air. Kalau drip itu menggunakan tetesan air, sedangkan sistem aeroponik itu menggunakan semprotan air yang berupa uap. Jadi lumayan mahal dalam segi biayanya.